Pemirsa, sholat tarawih di sebuah pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur selesai kurang dari 10 menit. Ya, menurut pengasuh pondok pesantren, tarawih cepat itu tidak mengurangi syarat dan rukun sekaligus untuk menjaga tradisi. Jemaah salat tarawih di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar datang dari berbagai daerah. Salat tarawih ini dilakukan usai menjalankan salat Isya berjamaah. Pelaksanaan salat tarawih di Pondok Pesantren Mambaul Hikam dilaksanakan berbeda dari tempat lain karena salat tarawih yang dilaksanakan 23 rakaat bisa selesai dalam waktu 10 menit. Arif, salah satu jemaah asal Kabupaten Blitar, mengaku memilih sholat di Pondok Mambaul Hikam karena kecepatannya. Di saat kesibukannya sebagai pekerja, ia tetap bisa menjalankan ibadah. Ia pun meyakini tidak ada perbedaan soal salat dan rukun salat dengan salat tarawih yang dilakukan di masjid lain. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam mengatakan sholat cepat ini sudah menjadi tradisi sejak zaman kakeknya, yakni Kiai Haji Abdul Ghafur pada tahun 1900-an. Alasan pendahulunya melaksanakan sholat cepat karena masyarakat desa Mantenan saat itu banyak yang bekerja dan sulit diajak beribadah, sehingga membuat rakaat sholat tarawih lebih cepat. Tarawih yang tidak mengurangi dan juga tidak merubah daripada aturan-aturan sholat yang ada. Dan sholat tarawih seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1907. Pondok Pesantren Mambaul Hikam memiliki lebih dari 1.500 santri yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka datang ke Pondok Mambaul Hikam untuk belajar mengaji salafiyah atau mengaji kitab kuning. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Iya, kira-kira kuat nggak? Sholat tarawih 10 menit. Wow, ini luar biasa. Itu harus fit ya tenaganya. Harus fit. Kalau enggak bisa ngos-ngosan. Iya, betul. Oke, nah ini berbeda Iya. dengan sholat tarawih di Blitar, Jawa Timur yang memakan waktu 10 menit, ini gede. Iya. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, sholat tarawih dilakukan selama 4 jam yang dipimpin lebih dari 1 imam. Iya. Bulan suci Ramadan menjadi ajang untuk mempertebal iman dan berbanyak ibadah. Salah satunya adalah ibadah salat tarawih. Di Masjid Dayak Wuro Wal Hufaj, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, pelaksanaan sholat tarawih bisa mencapai 4 jam. Karena terdiri dari 23 rakaat dan dijalankan dengan bacaan ayat Al-Quran mulai 1 hingga 3 juz. Imam yang memimpin jalannya sholat tarawih pun biasanya lebih dari 1 orang, bahkan hingga mencapai 5 orang imam yang bertugas bergantian selama jalannya pelaksanaan sholat tarawih tersebut. Tak jarang, sebagian jemaah merasa lelah hingga harus beristirahat sejenak, bisa sambil duduk maupun berbaring. Menurut salah seorang pengurus masjid, Irsad, pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Wuro Wal Hufaj memang setiap tahun dilaksanakan seperti ini sejak pertama kali masjid didirikan. Yang tahfiz semua. Imamnya wajib yang habis Quran ya? Iya. Habis berapa juz lagi bang? Ya 30 juz sudah. Wajib 30 juz? Iya. Itu bang payah nggak mendapatkan seperti itu di sini? Payah nggak mendapatkan imam seperti itu? Sekarang ini kan rata-rata udah banyak yang tahfiz anak Mandailing kan. Imamnya itu aja atau gimana jadi? Jadi tentu karena kalau sini kan ini yang ini imamnya di sini. Meski memakan durasi tarawih yang lebih lama, tak membuat warga keberatan. Karena menurut warga sudah terbiasa menjalankan sholat tarawih dengan waktu yang lama. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, terinspirasi dari Bahtera Nabi Nuh, Masjid Al-Bakhirah ini dibangun layaknya kapal laut yang sedang bersandar di dermaga. Saat memasuki masjid, kita bisa merasakan suasana layaknya berada di dalam kapal sungguhan. Umat muslim di kawasan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, berduyun-duyun mendatangi Masjid Al-Bakhirah untuk melaksanakan sholat Isya dan Tarawih di hari pertama Ramadan 1444 Hijriah. Bangunan masjid berbentuk bahtera ini didesain oleh keluarga almarhum Budianto yang merupakan mantan nahkoda kapal laut. Untuk mengenang almarhum, keluarga pun akhirnya membangunkan sebuah masjid berbentuk kapal laut.
Menurut Testa Budianto, Ketua DKM Masjid Al-Bakhiroh, beragam persiapan dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan memperluas kapasitas jemaah dari sebelumnya hanya untuk 200 orang saja, kini bisa mencapai sekitar 500 jemaah. Sekarang ini kapasitas kurang lebih bisa 500, alhamdulillah. Jadi terpisah antara ikhwan dan akhwat. Sebelumnya kapasitasnya maksimal 200. Diharapkan masjid unik berbentuk kapal laut ini dapat memotivasi masyarakat agar rajin beribadah sekaligus memiliki kreativitas yang tinggi. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, perpaduan 3 budaya yakni Arab, Melayu, dan Tionghoa membuat Masjid Ramli Mustofa menjadi bangunan yang megah dan unik. Ya, masjid yang berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara ini menjadi salah satu masjid favorit yang digunakan warga untuk menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemegahan Masjid Ramli Mustofa sudah terlihat dari sisi luar di Jalan Danau Sunter Raya Selatan, Jakarta Utara. Masjid yang didominasi warna putih gading ini sekilas mirip dengan bangunan Taj Mahal yang ada di India. Masjid ini dibangun di lahan seluas 2.000 meter persegi pada tahun 2011. Seorang mu'alaf keturunan Aceh bernama Haji Ramli Rasidin membangun masjid ini bersama sang istri Lee Jo Kim yang merupakan keturunan Tionghoa. Itulah kenapa Masjid Ramli Mustofa yang memiliki 3 lantai ini memiliki perpaduan 3 budaya yang berbeda, yakni Arab, Melayu, dan Tionghoa. Sementara itu di sejumlah sisi tembok masjid juga ada tulisan kutipan ayat suci Al-Quran dengan 3 bahasa, yakni Mandarin, Indonesia, dan Arab. Tentu saja dengan nuansa budaya-budaya dan unik dan bangunan yang megah akan membuat kita semakin khusyuk beribadah di Masjid Ramli Mustofa. Bagaimana? Anda tertarik beribadah di Masjid Ramli Mustofa? Dari Jakarta, Putu Bagus, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, masjid megah bernuansa putih dan emas kini ada di Surakarta, Jawa Tengah. Masjid yang merupakan replika dari sebuah masjid di Abu Dhabi itu merupakan pemberian Muhammad bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab. Surakarta, yang biasa dijuluki kota batik ini, memiliki bangunan masjid megah tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah. Masjid ini memiliki 4 menara dan 1 kubah. Tidak hanya takjub, namun bangunan ini juga sejuk. Kolam yang mengelilingi bangunan masjid ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Di dalam masjid pun memiliki banyak pilar yang berdiri kokoh dan perpaduan budaya antara arsitektur khas Timur Tengah dengan interior bermotif khas Indonesia. Karpet yang ada di sini merupakan produk lokal dan motifnya merupakan perpaduan batik Solo serta Pekalongan. Tidak hanya karpet, namun marmer dari bangunan ini pun didatangkan langsung dari Italia yang dibentuk dengan motif pola batik. Bangunan masjid seluas 3 hektar ini mampu menampung hingga 10.000 jemaah dan menariknya, masjid ini adalah sebuah hadiah. Arsitektur Islam modern di masjid ini menggambarkan persahabatan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia. Ini hibah dari Uni Emirat Arab. Latar belakangnya adalah ini sebagai tanda persahabatan dari 2 negara, khususnya dari pimpinan kedua negara yaitu Uni Emirat Arab dan Indonesia. Jadi ada jalinan persahabatan yang sangat erat antara Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, yaitu Presiden Uni Emirat Arab, dengan Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden dari Indonesia. Nah, ini disimbolkan pada sebuah bangunan yang indah. Nah, ini sebagai gambaran bahwa persahabatan itu indah. Bangunan Masjid Syekh Zayed di Solo dibuat mirip dengan Syekh Zayed Grand Mosque yang ada di Abu Dhabi, hanya saja ukurannya lebih kecil. Antusias warga pun tidak terbendung. Banyak warga yang menyempatkan diri untuk ibadah ataupun berwisata religi di masjid ini. Di sini juga tersedia 100 toilet dan tempat wudhu baik di dalam maupun di luar. Masya Allah banget ya, ini bagus banget. Meskipun ini miniatur dari Arab, tapi
bisa kesannya tuh udah kayak di Arab gitu. Iya, betul nggak? Kalau menurut Mbak? Ini beda ya dari masjid sebelumnya yang ada di Solo, jadi terkagum-kagum sama bangunan. Sejak dibukanya masjid ini, tak sedikit warga yang datang untuk mengabadikan momen di sekitar masjid sekaligus menunggu waktu berbuka puasa. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Atraksi barongsai menyemarakan pasar Ramadan di Purwokerto. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.